Oke, kembali lagi bersama saya Iqza di channel Giza Enza. Kali ini kita akan bahas anime. Jadi anime yang bakal kita bahas di video kali ini adalah anime tentang motor. Anime motor itu sedikit banget. Kalau kalian tahu itu cuma ada Bakuon kayaknya. Satunya itu ada tapi nggak ke motor, tapi lebih ke fantasi. Tapi ada motor-motornya. Jadi kalau yang suka bisa ditonton. Nah, di video kali ini saya akan membahas hal menarik yang ada di anime Bari-Bari Densetsu. Jadi anime Bari-Bari Densetsu ini itu anime yang lumayan lawas tahun 1987. Jadi gambarnya kalau teman-teman lihat anime ini bakal ya gitulah. Oke, kita langsung aja masuk ke hal menarik yang ada di anime ini. Di awal cerita, kita bakal diperlihatkan main role kita balapan liar dengan seorang menggunakan motor Suzuki. Kayaknya Katana deh. Dan si main role kita itu pakainya CB750. Dan yang langsung saya komen di anime ini itu anime tipikal lawas ya. Pergerakan animenya itu cuma diulang, tapi seolah-olah itu terlihat bergerak. Tapi saya tetap seneng sama art anime lawas seperti ini. Di cerita, main role kita itu jatuh. Dan intinya nggak bakal bisa menjadi profesional racer. Lalu di anime ini opening lagu ala-ala 80-an. Ya emang anime tahun 80-an. Jadi lagunya asik. Terus ya di anime ini main role kita itu namanya Gun. Dan ternyata dia masih SMA. Jadi dia masih muda banget. Pantes aja karakternya itu menggebu-gebu banget. Terus ada seorang cewek naksir sama Gun bernama Ai. Yang awalnya itu mengira Gun itu adalah seorang Bosozoku. Dan si Ai ini maniak banget sama motor juga. Bisa dilihat ya di sini kita menemukan pasangan yang klop lah ya. Terus muncul karakter baru bernama Ichinose Miyuki. Dia itu pokoknya pembalap profesional sirkuit. Miyuki ini adalah temennya Gun, lalu mengajak Gun buat nyoba membalap di sirkuit. Tapi di sini Gun diisengin. Ada orang yang nggak suka sama Miyuki, akhirnya yang disikat itu adalah si Gun. Tapi karena Gun ini udah pengalaman ya, dia berhasil menangin pertandingan itu. Tapi fuck lah, ini ada orang yang nggak suka sama Miyuki, tapi yang diserang kan malah temennya. Itu kan anjir banget. Tapi beneran ya, saat scene balapan di sirkuit itu walaupun dengan art anime 80-an, itu saya nontonnya asik banget. Keesokan harinya Miyuki ini, si Sultan yang punya tim racing, itu ngajakin Gun sama Hijiri. Hijiri itu yang di awal tadi balapan sama Gun, buat gabung tim dan ikut lomba di sirkuit Suzuka. Timnya Ichinose Miyuki ya. Ya walaupun keduanya masih sama-sama tidak sudi buat jadi satu tim. Jadi mau nggak mau Gun sama Hijiri ya itu harus jadi satu tim. Terus ya scene yang paling saya sukai itu saat ngezoom ke bagian detail motor saat melaju. Itu mantap banget sih. Dan juga kalau teman-teman merhatiin ya, merek-merek di anime ini sama sekali nggak diplesetin. Jadi biasanya kalau anime itu kalau ada suatu merek atau brand itu pasti namanya diplesetin. Dan di anime ini enggak. Bener-bener mereknya ditulis secara jelas. Contohnya ada kayak ini ya, helm Shoei, Casio, Dunlop, terus Bridgestone. Itu sama sekali nggak diplesetin. Atau mungkin emang disupport ya, nggak tahu. Tapi intinya merek-merek di anime ini nggak diplesetin sama sekali. Terus juga terungkap kenapa Hijiri kalau balapan itu selalu hati-hati dan tidak waton. Jadi orang tuanya itu udah meninggal karena tabrakan. Jadinya dia lebih hati-hati. Terus karena keinginannya yang sangat kuat untuk jadi pembalap profesional, makanya saat ada tawaran walaupun tidak sudi satu tim sama Gun, dia itu terima-terima aja masuk ke tim racing punya Miyuki. Masuk ke scene balapan. Jadi di sini model startnya itu lari ke arah motor. Dan karena Gun dan Hijiri ini nggak akur saat pergantian rider, mereka saling pukul-pukulan. Ini menarik sih. Dan ini bukan race biasa juga. Jadi ada dua orang itu ganti-gantian dengan waktu balapan itu 4 jam. Nah nanti siapa yang bisa bertahan selama 4 jam, itu yang akan jadi pemenang. Dan waktunya yang paling cepat ya, itu yang akan jadi pemenang.
Dan untuk balapannya seperti biasa, Gun dengan karakter dia yang berapi-api, itu dia memacu motornya sampai kencang banget. Tapi ya dia berhasil juga memecahkan rekor waktu tercepat. Dan kalau Hijiri itu bawaannya kalem, dia sangat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saat race. Jadi dia membawa motornya itu cuma 80% doang. Jadi dia sangat hati-hati sekali. Biar nanti saat gantian sama Gun ini bisa memacu motornya sekencang-kencangnya. Jadi Hijiri itu masih sangat perhitungan sekali. Di sisi lain Miyuki malah jatuh, dia agak cedera sedikit. Tapi pada akhirnya dia bisa ke pit stop dan digantikan sama Hiro. Dan dia nggak menyerah begitu saja. Nah, yang anehnya itu di sini. Saat dia balap lagi, tapi dengan baju balap yang sobek, itu kan bahaya banget. Masa nggak diganti sih? Ya kan? Aneh banget. Miyuki jatuh, disusul juga Hijiri juga jatuh. Padahal dia bawa motornya itu sangat hati-hati banget, tapi pada akhirnya dia jatuh. Yaitu karena masalah pada motornya, karena dikebut kenceng-kencengan sama Gun. Karena motornya nggak nyala, Hijiri itu dorong motor sampai ke pit stop, yang selanjutnya digantikan sama Gun. Di lap-lap akhir, Gun ini seperti biasa juga pantang menyerah. Dia bawa motornya gila-gilaan. Gun akhirnya menang, tapi di sini menurut saya agak nggak fair ya. Menurut teman-teman gimana? Soalnya saat di tikungan terakhir ya, Gun ini masuk dari dalam yang pada akhirnya membuat dua pembalap yang di sampingnya itu ke pinggir dan membuat nomor 5 ini jatuh. Agak nggak fair sih di sini kalau menurut saya ya. Dan Gun jadi juara. Semua penonton pun kagum dengan duo kombi Gun dan Hideyoshi Hijiri. Dan penonton ini nggak bakalan lupa gimana kencengnya mereka berdua saat memacu motornya. Udah kan, saya kira itu ceritanya sampai di situ doang. Karena mereka berdua ini ketemu di jalanan, terus bermimpi jadi pembalap profesional. Itu kan udah terpenuhi ya, udah jadi juara juga mereka berdua. Dan ternyata cerita masih berlanjut ya. Jadi mereka berdua itu bertanding ulang balap di jalanan. Seperti biasa ya, Gun itu tetap nggak bisa ngalahin kencangnya Hijiri. Tapi nasib sial itu menimpa Hijiri. Saat belok, dia tabrakan sama mobil. Di sini first impression saya, fuck, endingnya kok begini cuy. Jadi Hijiri ini langsung meninggal di TKP. Dan di sini saya akhirnya tahu maksud judul anime ini. Karena Gun dan Hijiri ini saat balapan di sirkuit ini bisa menjadi pemenang ya. Dan mereka berdua itu baru pertama kali juga terjun di balapan sirkuit, terus menang. Penonton dan beberapa tim balap itu juga mengakui kalau mereka berdua ini nggak main-main. Karena Hijiri yang hebat itu di endingnya itu akhirnya mati karena balap jalanannya sendiri. Dan pada akhirnya dia itu hanya menjadi densetsu atau legenda yang tensai. Legenda yang sangat hebat dan cepat dalam balap motor. Jadi saya nggak expect banget bakal tabrakan endingnya. Itu saya langsung shock di situ. Fuck, endingnya begini cuy. Dan tipikal anime lawas ya. Itu jadi saat Hijiri itu meninggal di tempat, itu diperlihatkan full. Dan udah cerita sampai di situ doang ya. Jadi ini beneran dalam sekejap banget. Ceritanya yang tadinya bakal jadi pembalap profesional nih, karena kesalahannya sendiri balap di jalan, akhirnya dia meninggal dunia. Gila, ini ending yang tragis banget sih. Aku nggak expect banget, sumpah. Oke, gitu aja ya. Anime ini emang awalnya asik sih, sampai akhir juga asik aslinya. Tapi endingnya itu sedih cuy. Oke, gitu aja video pembahasan hal menarik yang ada di anime Beriberi Densetsu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.